wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, kelompok 6 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Sapiah M. Hum. Kami dari kelompok 6 dan beranggotakan 3 orang yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Yulianti dengan NIM H0323014. Selanjutnya ada Alfia dengan NIM H0323317. Dan yang terakhir ada Saila Inindya dengan NIM H0323508. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul pengertian kalimat, kalimat efektif, dan perluasan kalimat. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang klausal, yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Kalimat diartikan sebagai bagian terkecil ujaran yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru melambangkan kesenyapan. Dalam berbahasa baik secara lisan maupun tulisan, kita sebenarnya tidak boleh berbicara secara lepas. Akan tetapi, kata-kata tersebut terangkai mengikuti kaidah yang berlaku sehingga rangkaian kata yang lazim disebut dengan kalimat. Ketika berbahasa seringkali tidak memperhatikan unsur dan pola dasar kalimat dengan benar. Hal ini mengakibatkan kalimat yang terbentuk tidak mengikuti kaidah penulisan kalimat yang benar, sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Kemudian, pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, pikiran, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan sejenisnya. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif, yaitu pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Adapun syarat-syarat dalam kalimat efektif, yang pertama itu adalah kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang kedua, ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat.
Yang ketiga, kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibetulkan harus dihindari. Yang keempat, ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam satu kalimat harus sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan hindari penyedaan preposisi. Yang kelima, kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Yang ketujuh, kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk, kata, atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam kalimat struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Yang terakhir, kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memiliki unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, minimal subjek atau S, dan predikat atau P. Perluasan kalimat adalah meluasnya inti kalimat, yaitu perluasan unsur subjek, perluasan unsur predikat, perluasan unsur objek, dan perluasan unsur pelengkap. Perluasan kalimat juga bisa dikatakan sebagai kalimat perluasan yang masih mengandung unsur-unsur pokok kalimat inti. Perluasan kalimat diawali dari kalimat yang mengandung dua unsur pusat, kemudian ditambah satu unsur tambahan atau lebih. Yang pertama, perluasan kalimat melalui hubungan waktu dengan menggunakan kata sambung ketika, setelah, sewaktu, selama, sementara. Contohnya, ia berhasil mengembangkan pabriknya setelah memperoleh pinjaman modal dari bank. Yang kedua, perluasan kalimat melalui hubungan syarat dengan menggunakan kata sambung jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Contohnya, saya akan bekerja dengan tekun bila berhasil diterima sebagai pegawai di kantor itu. Yang ketiga, perluasan kalimat melalui hubungan pengandaian dengan menggunakan kata sambung seandainya dan sekiranya. Contohnya, seandainya usul-usul yang diajukannya itu diterima oleh pengurus, tentu program kerja organisasi bisa terlaksana dengan baik. Yang keempat, perluasan kalimat melalui hubungan tujuan dengan menggunakan kata sambung agar dan supaya. Contohnya, engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai indeks prestasi yang tinggi. Yang kelima, perluasan kalimat melalui hubungan perlawanan dengan menggunakan kata sambung meskipun, walaupun, sungguh pun, dan biarpun. Contohnya, meskipun hari hujan, anak itu pergi juga ke sekolah. Yang keenam, perluasan kalimat melalui hubungan pemiripan atau perbandingan dengan menggunakan kata sambung seperti laksana dan sebagaimana. Contohnya, wajah gadis itu cantik dan menawan, laksana bulan purnama. Yang ketujuh, perluasan kalimat melalui hubungan sebab dengan menggunakan kata sambung sebab dan karena. Contohnya, pekerja itu tidak dapat merampungkan pekerjaannya sebab seminggu ia sakit. Yang kedelapan, perluasan kalimat melalui hubungan akibat
dengan menggunakan kata sambung hingga, sehingga, dan sampai. Contohnya, ayah bekerja terlalu keras sehingga jatuh sakit. Yang kesembilan, perluasan kalimat melalui hubungan penjelasan atau penegasan dengan menggunakan kata sambung bahwa. Contohnya, ia baru sadar bahwa pendidikan itu sangat penting bagi masa depan anak-anak. Dan yang terakhir, perluasan kalimat melalui hubungan cara atau alat dengan menggunakan kata sambung dengan. Contohnya, polisi menyelidiki peristiwa kejahatan tersebut dengan menyamar sebagai buruh pabrik. Adapun kesimpulan presentasi kita pada kali ini yaitu kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Kalimat diartikan sebagai bagian terkecil ujaran yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketetabahasaan. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru melambangkan kesenyapan. Kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut A. Jumlah klausa pembentukannya, B. Bentuk atau fungsi isinya, C. Kelengkapan unsurnya, dan D. Susunan subjek predikatnya.